Jadi saya hanya dapat berapa lah, bisa dihitung, kebanyakan manis ya daripada pahit gitu. Alhamdulillah ya. Sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya aku kerja non Pak Dadang. Bade wawancara ke Aki. Oh, perkawis naonnya? Perkawis jabatan Aki. Jabatan. Bukan jabatan ya Tang. Karir. Karir mengajar di dunia pendidikan dari awal sampai sekarang saat ini. Pertama saya lulus sekolah PGA Pendidikan Guru Agama tahun 1989. Lulusan PGA tahun 89, di mana tahun 89 90 itu udah mulai terjun ke dunia pendidikan. Pada waktu itu saya mengajar di MIS, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahus Saadah yang ada di Linggamukti pada waktu itu. Di Linggamukti. Oke, sebelum dilanjut, pertama Aki ini orang mana? Aki orang Cijolang. Cijolang. Desa? Di Desa Linggasari, di Kampung Cijolang, RT 1 RW 1. Darangdan Purwakarta. Ya, lanjut ke karirnya Aki yang tadi mengajar di Cilingga. Di Miftahus Saadah Linggamukti. Linggamukti Citukung. Ya, Linggamukti. Karena pada waktu itu masih ada berlaku sekolah yang swasta yang pelaksanaan mengajarnya itu setelah keluar dari SD sekitar Badaduhur lah ke sini. Karena pada waktu itu belum ada yang murni seperti sekarang, masih diberlakukan murid itu disebutnya juga ACDC pada waktu itu. ACDC. Iya, menjadi murid SD juga murid madrasah. Sehingga kalau mereka mengikuti pelajaran sampai akhir itu sampai kelas 6 sama, itu dapat ujiannya 2. Ujian di SD, kemudian ujian di madrasah. Kemudian ijazahnya juga dapat 2 pada waktu itu. Dan berlaku juga pada waktu itu. Cuman pada waktu itu ya masyarakat masih gini, masih ragu gitu menyekolahkan ke madrasah. Walaupun memang pada waktu itu ijazah dari madrasah tersebut itu udah diakui. Ya itu. Diakuinya gimana? Diakui ya bisa masuk ke jenjang sekolah yang berikutnya gitu, ke SMP, ke sanawiyah seperti itu. Nah, dari tahun 89 kemudian 90 udah itu tadi ya, jadi udah di sekolah, udah bergelut. Kemudian tahun 91 itu ada apa ya, rekrutmen pegawai tahun 91. Nah, saya mengikuti seleksi ya di Purwakarta pada waktu itu. Pertama seleksinya itu tulis ya, kemudian yang kedua lisan, itu tahun 90 dan 91 alhamdulillah lulus ya, menjadi pegawai untuk guru pada waktu itu ya. Jadi langsung ditugaskan di tempat di mana saya mengajar pada waktu itu, yaitu di Linggamukti. Nah, kalau sekarang mah kayak P3K gitu. Iya, seperti itu. Karena kan dulu belum ada yang namanya P3K gitu. Baru-baru ini. Yang namanya guru honorer pada waktu itu tidak ada. Mereka tidak minat gitu. Karena pertama ya gajinya kecil ya, seperti yang dialami saya juga pada waktu itu ya. Walaupun sudah diangkat menjadi pegawai, saya tetap mengajar di 2 tempat pada waktu itu, yaitu di SD Linggasari 1 dengan honor ya bayarannya sekitar berapa ya? Pernah saya dibayar pada waktu itu honornya 10.000 sebulan. 10.000 pada zaman itu. Iya, 91-an tahun 90-an itu. 10.000 satu bulan itu katanya sebagai untuk membeli sabun. Nah, memang pada waktu itu walaupun jumlahnya sedikit atau minim itu, tapi memang kekuatan uang masih
bagus pada waktu Bagus, itu. ya. Tahun 90-an ya, itu honor di SD saja hanya dibayar atau dikasih uang itu, uang lelah hanya 10.000. 10.000 satu bulan itu 10.000. Kemudian naik 15.000 ya. Saya ngajar di SD itu sampai tahun 2000 dengan honor sampai 50.000 pada waktu itu. Ya di SD itu di SD. Belum ada yang namanya bos, belum ada pada waktu itu. Itu hanya didapatkan dari iuran partisipasi Siswa-siswi. masyarakat Oh, yang disebut masyarakat. dengan BP3 itu. Itu. Sama saya juga di madrasah seperti itu ya. Tahun 91 saya diangkat menjadi pegawai langsung ditugaskan di Miftahus Sa'adah di Linggamukti sampai tahun 2000 ya, sampai tahun 2000. 1 tahun berarti. Oh, masa 1 tahun, 10 tahun. Oh, 10 tahun. Iya. Ya, Ya, 91 ya. Ya, 90 sampai 2000 kan 10 tahun. Tahun 2000 ya saya pindah ke Linggasari, ke MD Nurul Huda pada waktu itu. Di tempat tinggal saya di Linggasari, iya, Cijolang. Pada waktu itu tahun ya 2000 lah, tahun 2000 pindah ke ke Cijolang ya, sampai tahun 2011. Oh, sampai tahun 2011. Sampai 2011, berarti 10 tahun juga ya di sana. Iya. Nah, dari tahun 2011 ya sampai sekarang ini saya pindah ke MTS Miftahul sampai sekarang. Oh, dari tahun 2011. Ya, dari tahun 2011 itu secara konkretnya menurut SK ya yang ditugaskan itu tahun 2011. Tapi sebelum tahun 2011 saya juga sudah aktif di sini di MTS Miftahul gitu ya. Udah aktif. Karena Sebelum tahun 2000. masih keluarga atau gimana? Ya, masih keluarga, Masih seperti keluarga. di sini karena pada waktu itu belum ada, karena MTS ini kan berdirinya tahun 2007 ya. Ya, 2007. 2007 ya, 2007 pada waktu itu perintisannya memang sangat luar biasa sekali ya. Rekrutmen terutama muridnya itu mencari-cari, kemudian gurunya juga pada waktu itu saya jadi ditawari untuk ikut ngajar di MTS Miftahul Ulum yang baru berdiri itu. Dan saya diserahi tugas mengajar itu pada waktu itu adalah PPKN. PPKN. Iya, PPKN. Kalau di SK itu apa? Di SK mana? Di SK Di pegawai. SK pegawai itu guru PAI, guru PAI pada PAI. waktu itu karena Gimana? ditugaskan di madrasah pada Oh waktu iya, itu. tapi ngajar PKN. Nah, ngajar PKN. Nah, kalau di Sanawiyah itu ngajar PKN gitu, ngajar PKN. Tapi sedang ngajar di Sanawiyah juga kan saya masih aktif di MDA. Oh, jadi masih nyabang Nah, gitu masih ya. menjabat pada waktu itu. Tapi di MDA itu sebagai guru PAI. Nah, dan di MTS karena tidak ada guru yang memegang pelajaran umum, ya saya diserahi tugas untuk mengajar PPKN pada waktu itu. Dan sampai sekarang, setelah pindah 2011 ke sini, ya tetap saya mengajar di MTS Miftahul Ulum ini dengan pelajaran PPKN sesuai dengan SK Inpasing saya ya. Nah, jadi alih dari PAI mengajar di MTS ini dengan mata pelajaran PPKN sampai sekarang. PKN. Itu secara materi dengan basic PAI terus sekarang PKN gimana itu? Gak ada ini ya, gak ada apa ya, gak ada ada perubahan, gak ada ini. Sama antara sama aja. pada dasarnya memang sama. PAI itu dengan PKN ya. Kalau di PAI mungkin mengajarkan tentang rukun-rukun Islam seperti itu ya. Kalau di PKN kan sekarang ini ada yang disebut dengan Pancasila itu tadi. Jadi tidak ada ketersinggungan antara PAI dengan PPKN. Malah ada keselarasan dari kedua pelajaran tersebut antara PAI dengan PPKN. Seperti itu. Oke, jadi kisaran 30 tahun lebih ya di dunia pendidikan. Iya, sekarang dari tahun 91 sampai sekarang ya kurang lebih lah seperti itu. Iya, 30 tahun 30 lebih. tahunan. Aki selama 30 tahun lebih ini
di dunia pendidikan lika-liku, pahit manisnya itu seperti apa? Kebanyakan manis ya daripada pahit gitu. Alhamdulillah ya. Jadi yang saya rasakan ini adalah manis terus gitu, ketimbang dengan kepahitannya itu, walaupun memang adalah, tapi dianggap sebagai satu apa ya, obat untuk menyembuhkan hal-hal yang pahit tadi untuk menjadi manis ya dalam kehidupan terutama ya. Kemudian pada tahun memang kesulitan ya, terutama dalam hal materi ya, dalam hal materi memang kesulitan itu ada ya. Ada ya. Ada saja dalam hal materi. Apalagi pada waktu itu Aki terjun di dunia pendidikan khususnya untuk menjadi pegawai itu dari apa ya, dari golongan terendah dulu Aki itu pada waktu itu. Jadi Aki diangkat dari golongan 2A. Oh, golongan 2A. Golongan 2A. Jadi tidak langsung diangkat dengan golongan yang tinggi pada waktu itu, karena yang dipergunakan itu adalah ijazah daripada PGA tersebut. Oh, iya, jadi golongan 2. Jadi meniti karir untuk tingkat golongan itu jadi golongan 2A, 2B, 2C, 2D ya, kemudian 3A, 3B, 3C dan 3D sampai sekarang udah di golongan 4 gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya itu tadi ya, kalau kembali ke materi memang ya pada waktu itu memang untuk menjadi pegawai itu kurang dilirik gitu ya. Karena apa ya, gajinya seperti itu, kecil. Saya juga mengalami hal serupa seperti itu ya, dengan gaji pokok calon pegawai itu hanya berapa ya, 58.000 kalau enggak 43.000 ya gaji pokoknya. 58 ya kali 80% pada waktu itu. Jadi saya hanya dapat berapa lah, bisa dihitung sama Pak Dadang. Jadi 58.000 kali 80% sekitar berapa ya, 40 atau 50. Enggak mencapai 50. 46.000 satu bulan. Tapi kalau sekarang setara di angka 1 jutaan lah ya. Ya kalau sekarang mah ya, karena dengan perubahan-perubahan aturan-aturan ya, pegawai itu kan sekarang langsung diangkat menjadi golongan 3A dengan gaji pokok ya lumayan lah dibandingkan dengan gaji pokok zaman dulu ya, dengan sekarang itu wah luar biasa. Kalau yang sekarang, kalau Aki mengalaminya itu dari gaji terendah sampai alhamdulillah sampai sekarang gitu. Tapi dengan demikian tetap bertahan untuk itu ya. Ya, luka-likunya luar biasa ya. Seperti itu ya, terutama dalam materi. Kalau masalah mendidik anak mah ya itu malah sudah biasa seperti itu. Ada anak nakal dan sebagainya gitu. Tapi oke, sekarang Ki sampaikan untuk sepatah dua patah kata motivasi untuk guru-guru saat ini nih. Ya. Jadi untuk lebih ini lagi ya kepada guru-guru sekarang atau yang terutama yang baru masuk di dunia pendidikan, untuk lebih ini lagi ya, untuk lebih intensif lagi dalam mengajar, atau kita mengajar atau mendidik itu ya, karena tugas kita adalah mengajar dan mendidik ya. Jadi jangan mengharapkan imbalan ya. Jadi walaupun memang kalau tujuan seperti itu ya, tapi ya dibelakangkan saja. Karena apa? Itu tadi ya, kita mengajar untuk menyampaikan ilmu atau mensampaikan ilmu kepada anak, selain mengajar juga mendidik kepada anak. Bagaimana anak bertingkah laku dan sebagainya, yaitu masalah apa ya, honor atau apa, kalau ada ya terima kasih gitu, kalau tidak ada ya diikhlaskan saja seperti. Tapi untuk sekarang memang tidak ada yang namanya honor dibayar 10.000 satu bulan. Nggak ada sekarang. Sekarang itu nggak ada. Paling rendah sekarang 300-400. Apalagi di Sanawiyah ini kan honor itu berdasarkan jam pelajaran, jadi lumayan besar juga gitu. Kalau zaman dulu Aki itu yang namanya guru honorer yang mau mengajar di SD itu atau di mana saja pada waktu itu tidak ada. Nggak ada. Minatnya sedikit. Minatnya sedikit. Karena itu tadi,
kalau dilihat dari materi ya memang seperti itu ya, nggak ada yang minat lah. Iya, iya. Mereka lebih minat bekerja di pabrik atau dan sebagainya itu. Kalau untuk mengajar lulusan SPG atau PK itu nggak ada, jarang gitu, bukan tidak ada tapi ada. Tapi yang saya rasakan itu memang seperti itulah. Saya pernah diajar atau dibayar dengan honor 10.000 dan 15.000 sampai tahun 2000 itu saya dibayar honor di SD itu pada waktu itu sampai 50.000. Gitu. Kalau melihat masalah materi untuk kehidupan memang Jauh ya. jauh, tidak manusiawi lah seperti itu. Seorang honorer dibayar dengan upah 10.000. Tapi hasil Aki ikhlas. Tapi hasil Aki memang sabar, ya. kekuatan uang pada waktu itu memang ya bagus, tidak seperti karena belum moneter itu tadi. Ya sudah, sekarang kan udah banyak lah lulusan. Ya hasil jerih payah Aki gitu. Walaupun memang tidak semuanya dari Aki, tapi anak-anak mengakui bahwa saya pernah diajar oleh Aki gitu, oleh Bapak baik itu di madrasah maupun itu di merupakan SD, suatu kebanggaan yang luar sampai biasa, di SMP, gitu. sampai di SMA. Sekarang kan dari tadi murid berubah menjadi rekan. Ya contohnya seperti Pak Dada, Iya. gitu kan, itu dari banyak lah ya yang pernah diajar oleh saya, yang hari ini mereka sama-sama seperti kita Jadi guru, rekan. jadi rekan. Itulah barangkali. Oke, terima kasih Aki. Ya. Banyak ilmu yang dapat diambil, yang dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, termasuk untuk guru-guru honorer. Kuncinya di ikhlas dan sabar, Ki ya. Iya, itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.